Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-85. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kajian kita semalam setentangan membela larangan dan haram hukumnya membela kebatilan, termasuk kecurangan, membela pengkhianatan, dan membela ketidakjujuran. Dan ayat yang sabantauku kita baca sebagai penguatlah, siapa saja yang yashfa' memberikan suatu pertolongan bantuan berupa bantuan pertolongan yang bagus, yang baik, takun lahu nasibum minha, dia akan memperoleh bahagian daripada bantuannya itu berupa pahala dan ganjaran. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayi'atan, siapa yang membantu menolong orang-orang melakukan suatu kejahatan, keburukan, termasuk penipuan, kecurangan dan seterusnya, dia juga mendapat tanggungan dosa daripada bantuan yang diberikannya. Kira-kira itu intinya. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita bacakan dulu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, agak panjang. Disebutkan dari Nu'man. Kata Nu'man adalah salah seorang sahabat kecil namanya, karena ketika itu masih kecil. Sa'alat ummi abi ba'dal mauhibah fawabaha ilai. Ibuku, kata Nu'man, meminta kepada bapakku agar aku diberi oleh bapakku suatu pemberian. Lalu bapakku memberi, fahabahali. Tetapi ibuku menyatakan, la arda, aku tidak suka, aku tidak rela hingga pemberianmu kepada anak ini diprestasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu ayahku memegang tanganku, bapakku memegang tanganku, ketika itu aku masih kecil, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahku atau kata bapakku, ya Rasulullah, inna umma hada ibnata Rawahah talabat minni ba'dal mauhibah. Intinya adalah ibu anak ini meminta kepadaku untuk memberikan sesuatu kepada anak ini, anakku ini. Tapi ibunya tidak suka jika aku memberikan sesuatu kepada anak ini tanpa engkau yang menyaksikannya. Maka saat ini aku bawa anak ke hadapanmu, dan aku minta engkau yang menjadi saksi Rasulullah bahwa aku memberikan ini kepada anak ini. Kata Rasulullah menjawab,
Ya Bashir. Nama bapakku adalah Bashir. Alaka ibnun ghairu hadha? Apakah engkau masih punya anak yang lain? Kata bapakku, ada. Naam. Fawahabta lahu mithla ma wahabta li hadha? Apakah engkau juga memberi kepada anakmu yang lain sebagaimana engkau beri kepada anakmu ini? La, tidak Rasulullah. Kalau begitu, aku tidak mau menjadi saksi. Karena ini suatu perbuatan yang tidak adilan. Fa inni la ashhadu ala jawr. Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan zalim. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1623. Hadis ko dapat kita pahami. Larangan, bahkan sebagian ulama menyebutkan haram hukumnya apabila seorang ayah memberi sesuatu kepada anaknya tapi tidak adil, atau anak yang satu dapat, anak yang lain yang tidak. Pilih kasih. Karena perbuatan itu adalah tidak adil, tidak merata. Ikisahnya jago si Nu'man, ibunya meminta agar si Nu'man ko diberi hadiah, hibah pemberian oleh ayahnya. Dan si Nu'man ko masih punya saudara-saudara lain ibu. Nah, ibunya minta ke suaminya, agialah si Nu'man ko apun kada gia. Lalu si bapak memberi, tapi ibunya minta tolong saksikan dengan Rasulullah. Nah, kasusnya dibawa ke Rasulullah. Kejar Rasulullah, apakah engkau masih punya anak yang lain? Alai. Lalu apakah engkau juga memberi mereka? Tidak Rasulullah. Kalau begitu aku tidak mau jadi saksi. Ini perbuatan ketidakadilan, ketidak merata ya. Dan itu adalah jur, suatu perbuatan zalim. Nah, berdasarkan ini riwayat yang telah kita baca cukup, para ulama menyebutkan memberi hibah. Hanya hibah berbeda dengan nafkah. Kalau hibah magi handa, memberi saja. Kalau nafkah kewajiban. Contoh, ambo punya termos atau punya sesuatu. Lambu ambo punya bini 3 orang rencana. Cek baru. Bahan langsung ambo serang gaji, bahan langsung. Lalu kemudian ambo berikan kepada anak Nansiko. Sementara anak lain tidak mau beri. Itu tidak nafkah. Yang nafkah adalah biaya makan, tempat tinggal, beli baju, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh seraya. Itu nafkah. Nafkah kok diberikan sesuai dengan kebutuhan. Contoh biaya sekolah. Tentu biaya sekolah untuk anak kita non SD, nanciklah di kedokteran tidak sama. Maka nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau paragihan itu namanya hibah. Bahasa Nawak maibah, hibah. Amaiko maibah maibah. Paragiah. Harus adil. Kalau kita pernah nyak bertiga, dapat ketiga-tiganya. Enggak jangan lagi.
Katakan i'dilu baina auladikum finhul. Kamu semua harus berlaku adil kepada anak-anakmu dalam memberi. Wahai ayah, wahai bapak, wahai orang tua. Kama tuhibbuna, sebagaimana kalian ingin suka, ayadilu bainakum fil birri wal lutf. Sebagaimana kalian ingin pula mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut. Intinya bagaimana? Kalau kita inginkan anak kita berbakti kepada kita, menyayang kita, lebih-lebih ketika kita tidak mengarai, tidak mampu lah tua, kita ingin anak kita semua ansur berlaku adil. Nanti jangan sesali kalau anak cik lari, anak cik tidak peduli, ya bisa jadi awak pilih kasih. Maka ni kau yang diprotes oleh anak-anak Nabi Yakub, karena menurut pandang mereka ayah mereka tidak adil. Ujungnya kan terjadi penyingkiran Nabi Yusuf. Pandang mereka karena orang pada sana ko bacimburuan, badangkian, babingian, babirian. Dangki tercipta terkadang terlahir daripada orang-orang sama-sama saudara. Dilebih-lebihkan, disayang-sayang, dan cik nalari pabian-pabian, itu timbul kecemburuan, kedengkian, sakit hati. Itu yang dirasakan oleh si Qabil. Perasaannya saja. Masa ayahnya mampabinian ya adik si Habil. Kebetulan adik si Habil rencak. Adik si Habil kok agak kurang seketik. Dan si Habil dikawinkan juga adiknya. Agak tercelak seketik. Hanya menganggap itu tidak. Mestinya yang mendapat adiknya. Menganggap ayahnya tidak adil. Ujungnya kan pembunuhan. Nah, ujungnya apa yang dialami oleh Nabi Yusuf, tidak mungkin Nabi Yakub tidak adil. Tapi anak-anaknya merasa ayahnya pilih kasih. Awak kadang-kadang dipenci-penci ada gitu. Ujungnya kan pembunuhan Nabi Yusuf, kemudian dialih rencana itu menjadi pembuang ke sumur dan dijual. Maka berlaku adillah dalam memberi. Taruhlah dalam menyayangi anak, tidak bisa kita adil karena sayang itu tidak dipaksa. Anak kita berampek, maka kita bagi 25 sayang kita, tidak mungkin. Yang disuruh adil itu adalah pemberian. Tiba di orang babini dan disuruh adil itu adalah jatah pemberian. Tapi dalam masa sayang tidak bisa semua. Bagaimanapun manusia tidak bisa menyamuan sayang. 25 siko, tidak bisa. Disuruh untuk adil dalam jatah pembagian dan pemberian. Begitu juga anak. Kalau anak kau nanti suatu saat kita butuh, nyo ndak amuah pada awak, jangan disalahkan anak. Karena kita tidak pernah berlaku adil. Maka kalau kita magih satu Allah. Dalam magih anakku, ulama berbeda. Apakah harus sama banyak atau dibagi sesuai dengan warisan? Sebagian ulama memahami disesuaikan paragihan kau dengan warisan. Berarti laki-laki 2 kali lipat manusia. Yang lain berpendapat tidak. Kau pemberian harus sama. Kecuali kita lah kumpulkan semua. Anak kita neko susah, payah. Kalian dia laba gaji, laba rumah, bawa to. Suami ko punya suami orang maci. Aku babini wak kerajolo anak berdua, aku anaknya berlima. Kini aku lampir lo cek beranam. Hidupnya pas-pasan. Kini ko kami rangge magihan kaneko agak terlebih seketik pada kalian tu. Itu baru. Ndak ada kami doa ya. Sebab di kami lebih gaji gua.
Di samping gaji kami dapat loan lain. Anan nambah dia ko ibu wa. Napa ada? Setuju. Kena nak adil. Ike cek pendapat sebagian harus dibagi sesuai dengan ketentuan warisan. Dan itu ditolak oleh ulama lain. Sebab kalau sesuai warisan, mati orang dulu. Maka kita atau kamu cenderung kepada pendapat tidak sama dengan warisan. Warisan dibagi setelah mati. Kadiko peragian ketiga ini. Agian malah sesuai. Kalau terlebih seketik minta jadian. Kok terlebih seketik masalah. Ternyata ada orang tua seperti semalam kita diskusi dengan Pak Iwan. Kasus dirorohnya kena produksi ikut sodalan. Peragiannya. Hah? Nana lain? Nak menepek. Panehnya jual no. Panehnya laki-laki na sekian orang ke jual no. Kan tu kau surang sen gitu kan? Kalau begitu, di samping si ayah salah dan nanti bisa anak komandawa di akhirat, yang padusi cokot itu harus tarik diri ke belakang. Ayahnya tidak adil, rangganya tidak adil. Dan kalau nanti akan terjadi permusuhan dendam kusumat daripada dan sanaknya. Kalau ndakna kesama banyak semua kadang paling ndak dapatnya lain. Kalau bahasa kan ada yang dari ayah, sini nak doros. Ndak bisa tu gitu. Secara hukum sahlah sebab nalah hak milik. Tapi ingat, dalam sisi pandang agama, sisi pandang keadilan, sisi pandang nanti di akhirat kita diminta tanggung jawab, ayah kanai untuk mengurang beban keadilan, ketidakadilan ayah, anak-anak produksiku harus jangan egois. Cuma kalau anak produksiku cama, tamak, rakuih, lobo, itu payah. Ikang-kang namanya sadalan itu kebanyakan. Kebetulan nan cama aku ya memang orang lobo aku masyarakat. Orang masyarakat cangok banyak leh. Ikang-kang itu sadalan. Dan sana itu lunta. Dirampoknya ratu aku di sananya misalnya. Dia nyomen nepek sadalanya. Bolehkah secara hukum negara? Tidak boleh, tapi secara hukum agama boleh. Sebab apanya tidak adil. Tidak adil. Maka tiga hal yang keluarga. Kalau seorang ayah, seorang ibu membagi kepada anaknya berlima ini ternyata balik sebelah. Bagusnya yang pertama dulu selesaikan di antara anak-anak. Saling rela, saling mengikhlaskan, terlebih atau kurang. Jangan dibawa kepada ayah wak. Tidak selesai, bawa kepada orang tua wak. Nasihati orang tua. Kalau ikut ayah, ibu rasanya tidak adil kok. Tidak rencak ya tak ikut. Kami gimana terus. Atau bawa kau kepada seorang guru, seorang alim, tarangan. Berasa perbuatan ayah tidak benar. Tidak benar. Dan ketiga, orang nan telosong banyak dino atau dan sana tidak ada pe, ini harusnya mesti sadar. Insafnya kau satu kesalahan, maka balik kita ke badan sana, ndakna kapan wah kate, penuh ke bawah lah. Yang jelas, kita orang baik kalau tidak balik sebalah magia, kita berdosa, hukumnya haram dan nanti dituntut oleh anak di akhirat. Kau dalam pemberian, termasuk kajiannya bahasa Rasulullah tidak mau jadi saksi. Diminta beliau supaya menjadi saksi bahasa Syibashir memberikan sesuatu kepada anaknya Nu'man. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau punya anak lain? Lain.
Kalau lain, lain itu lepek lah, enggak. Itu namanya jur, kezaliman, ketidakadilan, kezaliman. Maka saya tidak mau menjadi saksi dan mempersaksikan ketidakadilan. Namanya nanti suatu kebohongan. Dalam ayat namanya, kalau ikut ceritanya, syahadatuz zur, saksi bohong, saksi palsu, saksi yang menjadi saksi atas ketidakjujuran. Namanya syahadatuz zur. Dalam hadis disebutkan begini. Hadis itu disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Bunyinya kata Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian semua mau aku beritahu induk dosa besar? Bukan hanya dosa besar, akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Akan induk namanya, induk dosa besar. Kata sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Jadi Rasulullah. Lalu kata beliau, induk dosa-dosa besar adalah ada 3. Isyraku billah, memperserikatkan Allah dengan yang lain. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua. Wa kana muttaqian, ketika itu beliau sedang bersandar duduk mengecen itu. Lalu beliau peluk duduk, kemudian bokah sandar-sandar, peluk duduk. Kemudian beliau katakan, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Dan juga perkataan dusta, kesaksian palsu. Berulang-ulang menyebutnya 3 kali. Qaulu zur wa syahadatu zur. Sehingga sahabat-sahabat yang menengah itu berharap Rasulullah berhenti mengulang-ulang kecil. Takut mereka. Berulang-ulang kecil. Perkataan bohong, saksi palsu. Berulang-ulang. Sehingga sahabat mudah-mudahan ranti Rasulullah mengecek mereka. Sebab takut mereka karena berulang-ulang. Anak kita kecil sekolah saksi palsu, syahadatuz zur. Zur, zai waura. Anan zur. Nanzur ko istilahnya begini ya. Suatu perkataan yang diselimuti oleh aneka macam kebohongan, kedustaan, dan dia ada serta direkayasa. Namanya zur. Berarti kalau syahadatuz zur, suatu saksi yang direkayasa. Lalu dibalut dengan berbagai macam kebohongan. Maka namanya syahadatuz zur. Disamakan menyebutnya dengan syirik. Induk dosa besar itu 3 dalam hadis itu. Syirik, durhaka kepada ibu bapa, beliau pelon dua. Menyebut dan terakhir. Beliau pelon dua dan beliau ulang-ulang menyebut. Perkataan bohong dan persaksian palsu. Jangan mau jadi saksi ketidakbenaran, ketidakjujuran dan kelaliman atau saksi kebohongan, karena sangat berbahaya. Siapa yang membantu, surah An-Nisa tadi ayat 5, may yashfa' syafa'atan sayyatan, siapa yang membantu, siapa yang menolong suatu pertolongan yang jelek, yang buruk, yakun lahu kiflun, dia akan menanggung dosa.
karena persaksiannya itu jadilah orang. Lebih parahnya nanti kalau bersumpah demi Allah. Saya bersumpah pakai kolokan atau pakai Quran. Saya bersumpah demi Allah. Saya akan mengatakan begini sebenarnya, begini sebenarnya. Ternyata tidak. Nyolah membawa nama Allah. Sangat berbahaya. Saksi tak keko. Kita ditentukan menjadi saksi, bersaksi atas keadilan dan kebenaran. Kata Rasulullah, katanya, anak engkau cie komyang sen saja, enggak, lain, engkau lagi enggak. Maka perlu kita bertanya kepada orang lain, kamu jadi saksi jadi saksi aku. Tanya lu, Rasulullah kamu tanya tuh, apakah anak engkau lain, engkau lagi enggak? Ditanya Rasulullah. Maka kita kalau diminta orang menjadi saksi, kok saksi apa sajalah, kita harus tahu yang kita diminta untuk jadi saksi. Sebab yang nama saksi kok adalah orang yang mencalik, orang yang hadir, orang yang tahu itu nan saksi. Kau nak boleh jadi saksi lah. Nama saksi. Mencalik, hadir di tempat itu dan mengetahuinya peristiwa, ini saksinya. Kalau lah betul jadi saksi Pak. Itu membantu orang namanya. Tapi kalau tidak, berarti membantu orang mau salah. Kenapa Rasulullah tidak mau jadi saksi? Karena itu tidak adil, tidak jujur. Nabi menyuruh yang adilu, berlaku adil lah. Jangan nanti sesali jika di hari tuamu anak-anakmu justru anak yang kau harapkan, yang kau kasih, yang kau sering beri, tidak melayanimu. Justru anak-anak yang selama kau kucilkan melayanimu. Atau jangan harapkan mereka berbakti kepadamu sementara kau pilih kasih. Nah, kau bahasa wakno, kau sayang, jangan nampak mana. Jangan nampak mana. Ini memang sayang atau boleh. Jangan dipercaya mana. Kalau magiah sama. Itulah beda agiah ya nafkah. Nafkah kewajiban kita memberi keluarga kita bini atau anak sesuai dengan kebutuhannya. Tidak harus sama. Tidak harus sama. Kesehatannya berbeda, pendidikannya berbeda, makan pun tidak sama. Kalau anak TK makan siko, anak kuliah makan siko, tidak sama. Sesuai dengan kebutuhan. Alhasil kaji kita semalam ini menyimpang daripada judul ketua adik terpancing Pak Iwan tadi malam kami diskusi. Dan itu paling banyak terjadi di Minang. Biar rumah, rupanya rumahku untuk anak berusi, anak laki-laki yang lain. Apakah itu tidak anak wak? Kok payah, bang payah ni banyak terjadi. Kadang-kadang nak berusi ko nak mengangkai rumah nak ketek atau nak ngadang, nak menengah lah bang. Cempak-cempak kamar-kamar. Kalau pihak anak wak tidak setuju, tidak suka, nanti menentuk. Bamu kau tu anak berusi sebab rumah. Apakah anak lelaki nak rumah, nak anak wak? Atau tu nak ketek senang kadang nak anak wak? Hentikanlah perbuatan itu, tidak adil lah. Allah terpaksa senang kadang menyingkir, kamar-kamar menyingkir, atau nama menengah menyingkir. Kadang-kadang menguasai, kadang-kadang nan bunsu menguasai. Allah inyo senang punya keturunan lah. Kau rumah lama tidak gay. Rumah kau lah dikuasai oleh anak nang kadang atau anak nak ketek. Abi kau lah inyo senang anak leh, anak lain nak satu. Gara-gara awak banyak terjadi, sebar banyak. Batu ada awak leh, ya jadi lah. Apa ya? Kami kembali rumah di samping untuk kami, na rumah koko dia na unyi bersama-sama.
Ndak ada emosi. Atau jadian kami kembali rumah di samping untuk kami, rumah ko yo untuk adik kalian. Sebab nampak di kami gua adik kalian ko susah. Susah jalan kembali rumah makan sehari-hari sih. Apa ya? Kalian lah babi-babi kadang saudalahnya. Ndak minta ke apanya? Kalau nak kecil cakap, kalau nak bagi rumah, mau disat. Atau jadi rumah ko peninggalan kami nak boleh jual-jual. Pakai bersama-sama. Uni bersama. Ndak ada nama ngangkai. Ko aku santiang ko cakap nak kadang gitu. Aku santiang mana camanya? Jadi nan tak campak nan terusir nya punya rasul. Dan iko realita kejadian di negara awak. Ambo ndak marasoi ko menimpu ambo, itu realitanya begitu. Tiba di bilik tu lah kalau ada puas sebenarnya. Pindah ke belakang. Asal pindah ke belakang, pindah keluar. Apa nak pindah anak sekolah pindah lu ke dapur. Pindah ke dapur apa biar. Susah kan? Jadi dek kaji wak sehari-hari sifatnya itu harus kita peluk. Jangan nanti sesali anakku kawak nanti menuntut atau di dunia saja nanti lah tua wak kadang-kadang tidak diambil anak. Tadi mau nonton kiriman daripada kawan orang rumah jompo sama-sama dapat bagian. Laki-laki menangi anaknya tidak datang-datang menjual ini. Lalu netizen kau kan sesuai bahasa netizennya dah. Kadang-kali pak nak dulu begini-begini je kan. Ibu ada laki-laki menangi di rumah jompo, dia anak tak tiba-tiba ditinggal di rumah jompo. Bisa jadi, kan bisa jadi kan. Bisa jadi anak mantawak ke rumah jompo, dia anak malih atau bini wak, aku pak. Memang ketujuh tiga. Tinggal di Dangau sampai rumah atau lalu di surau untuk majompo dia. Kau nak lalu bini gini. Jangan bagi-bagi bini wak gini. Sebab bini ko pandok. Tiga tu. Kau nak jadi bini lancak. Nanlok perangai. Saya janji wak kalau tu dia jangan cepat-cepat anda. Sebab menumpang di rumahnya. Kan numpang rumahnya. Kadang-kadang rumah ubik atin hamunya kan. Habis wak. Kau nak kaji ni sebentar kau ni bawa ke kaji. Kaji yang cukup. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Apa yang kita sampaikan diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.